2387 20 10 13 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi teman-teman, negara Indonesia ini kan merupakan negara yang beragam, termasuk etnisnya. Dan di Indonesia itu selain ada etnis, mereka juga ada sub-sub etnis. Tuh, jadi Jawa itu banyak sub-sub etnis seperti Tengger, Osing, Jawa, Betawi, Sunda, ya kan. Dan yang hari ini bakal aku bahas itu etnis yang menurut aku itu paling unik dan benar-benar beda dari kehidupan modern kita sekarang. Siapa yang tahu? Ya bener, suku Baduy atau etnis Baduy. Jadi guys, suku Baduy itu tinggalnya atau menetapnya itu di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, mereka itu terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, Baduy dalam ini itu kelompok yang paling ketat memegang adat. Jadi mereka itu nggak boleh pakai alas kaki, terus nggak boleh naik kendaraan, nggak boleh pakai listrik, dan bahkan rumah mereka pun itu dibangun harus tanpa paku. Jadi mereka itu menggunakan pasak kayu yang benar-benar tradisional, dan bahkan arah rumah mereka pun itu harus mengikuti aturan adat, yaitu menghadap ke utara ataupun ke selatan. Nah guys, Baduy luar itu lebih fleksibel ya, jadi mereka itu masih boleh menggunakan alas kaki, dan bajunya itu biasanya cenderung warna hitam ataupun warna biru tua. Dan interaksinya dengan orang luar atau biasanya wisatawan itu lebih terbuka, sedangkan Baduy dalam itu pakai baju putih-putih dan Baduy luar itu biasanya pakai baju warna gelap. Nah, aturan hidup mereka ini itu diatur oleh konsep Pikukuh, yaitu prinsip adat yang mengatur semua hal seperti cara bertani, cara berbicara, hubungan dengan alam, sampai aturan rumah tangga. Nah, salah satu prinsip utama yang ada di Baduy itu adalah gunung temunang dilebur, lebak temunang dirusak, yang artinya gunung tidak boleh dirusak, lembah tidak boleh dihancurkan. Nah, dari sini kelihatan banget kan kalau hidup mereka itu bertumpu pada keharmonisan alam. Nah, secara ekonomi masyarakat Baduy ini itu hidup dari homa, yaitu sistem ladang tradisional. Mereka ini itu berladang itu nggak pakai pupuk kimia atau alat modern. Nah, selain bertani, mereka juga menenun, membuat kerajinan bambu, dan memanfaatkan hasil hutan. Nah guys, dari sisi kepercayaan, masyarakat Baduy ini itu menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan ini itu adalah sebuah kepercayaan Sunda kuno yang berfokus pada keselarasan hidup dan penghormatan kepada leluhur. Dan di Baduy itu ada salah satu situs yang sakral banget, yaitu Arca Domas. Tapi yang boleh masuk ke sana itu cuman beberapa orang dari Baduy dalam. Dan waktunya pun itu biasanya ditentukan oleh adat, jadi nggak sembarangan orang masuk. Warga Baduy dalam pun nggak semuanya bisa masuk guys. Nah, yang menarik lagi dari suku Baduy itu adalah ritual sembah Baduy. Nah, masyarakat Baduy ini setiap tahun itu berjalan kaki ya, beneran jalan kaki ke Pendopo Banten dan Kabupaten Lebak dengan membawa hasil bumi. Nah, ini tuh simbol kalau rakyat Baduy itu nitip amanah ke pemimpin, dan tradisi ini itu mereka pertahankan dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Nah, Você babado, sebuah kearifan
pribadi ya, etnis Baduy ini itu memberikan kita semua itu pelajaran bahwa modernisasi itu bukan satu-satunya cara hidup, tapi ada nilai-nilai kesederhanaan, keseimbangan, dan komitmen pada identitas budaya yang menurut aku pribadi itu sangat menginspirasi. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Hari Pahlawan. Kita semua tahu kalau Hari Pahlawan itu jatuh pada tanggal 10 November untuk mengenang pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Nah, pertempuran itu adalah salah satu peristiwa yang paling heroik dalam sejarah kita. Tapi menurut aku, makna pahlawan itu atau makna Hari Pahlawan itu lebih luas dari sekedar upacara dan seremoni. Nah, tapi yang sering luput itu adalah Hari Pahlawan itu kan seharusnya jadi momen refleksi ya. Kayak apakah kita sudah hidup dengan nilai keberanian, integritas, solidaritas, dan kejujuran seperti para pahlawan itu. Karena kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang, itu kan korupsi itu masih ada. Terus ketidakadilan itu juga masih sering terjadi. Kerusakan lingkungan juga makin parah. Berarti kan nilai kepahlawanan ini belum sepenuhnya hidup dalam masyarakat kita. Jadi, menurut aku, Hari Pahlawan itu bukan hanya tentang kita itu mengingat masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita mengevaluasi diri. Kita ini mau jadi generasi yang menghormati pahlawan lewat tradisi atau lewat tindakan. Tapi pernah gak sih kita kepikiran syarat menjadi seorang pahlawan itu apa? Jadi guys, secara formal seseorang yang ingin menjadi pahlawan itu harus punya jasa yang besar bagi bangsa. Lalu beliau ini juga harus mempunyai integritas moral, lalu juga tidak pernah terlibat kasus kriminal atau korupsi. Terus perjuangannya juga harus berdampak panjang dan prosesnya itu harus disahkan melalui sidang gelar serta keputusan presiden. Tapi aku juga pernah kepikiran hal lain, kayak apakah pahlawan itu harus orang yang sudah meninggal? Terus apakah ayah dan ibu itu bukan pahlawan karena kan mereka membesarkan kita dari kita kecil? Dan apakah guru, sahabat, atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga kan selalu bantu kita ya? Itu bisa nggak sih disebut pahlawan juga gitu? Karena menurut aku konsep pahlawan itu luas banget. Ada pahlawan nasional, iya, tapi kan ada juga pahlawan personal ya, yaitu orang-orang yang mungkin nggak terkenal tapi berpengaruh besar dalam hidup kita. Jadi gelar pahlawan itu bukan cuma tentang nama yang ditulis di buku sejarah, tetapi tentang siapa yang memberikan dampak dan siapa yang memberi teladan dan siapa yang memperjuangkan kebaikan walaupun dalam hal kecil. Dan terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu cukup sensitif karena ini membahas salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya, tapi juga penting karena sebagai mahasiswa sejarah, yaitu apakah Soeharto itu layak disebut sebagai pahlawan nasional. Jadi pandangan aku mengenai Soeharto yang barusan diangkat sebagai pahlawan nasional oleh presiden itu aku kontra ya dengan hal tersebut, karena menurut aku sebagai mahasiswa sejarah Soeharto itu tidak layak disebut pahlawan nasional. Kenapa? Karena walaupun Soeharto itu
punya kontribusi besar di awal pemerintahannya, terutama dalam stabilitas ekonomi pada masa itu. Tapi kan catatan pelanggaran Soeharto ini sangat banyak ya. Yang pertama, HAM pada masa Orde Baru itu kan besar banget pelanggarannya. Lalu juga ada kasus penculikan aktivis, pembungkaman pers, terus kekerasan negara. Lalu juga tidak lupa tragedi Timur Timur, dan beliau juga banyak lagi ya kontroversinya dan catatan-catatan pelanggarannya. Terus belum lagi beliau itu korupsi yang sistematis, yang pengaruhnya itu sampai sekarang itu masih terasa. Lalu beliau ini diangkat juga oleh presiden kita, yaitu Pak Prabowo, yang selaku menantunya gitu. Jadi kenapa kalau misalnya Presiden Soeharto itu memang ingin diangkat sebagai pahlawan nasional, kenapa tidak pada masa Jokowi atau SBY? Kenapa harus pada masa Prabowo begitu ya? Lalu juga menurut aku gelar pahlawan nasional itu kan menuntut integritas moral yang tinggi, dan track record yang beliau buat itu menurut aku itu membuat beliau itu tidak memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional. Jadi aku itu melihat Soeharto itu sebagai tokoh penting dalam sejarah, tetapi bukan sebagai pahlawan. Jadi mungkin itu tadi yang bisa aku jelaskan mengenai etnis Baduy, lalu Hari Pahlawan, lalu makna Hari Pahlawan atau bagaimana orang tersebut bisa disebut pahlawan, dan pandangan aku tentang Soeharto yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Semoga video dari aku ini bermanfaat, dan makasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.